Sahabat Dakara TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita di sesi bincang-bincang tokoh. Kali ini tokoh kita orang yang sangat spesial, tapi mungkin di beberapa bulan yang lalu sudah muncul juga di Dakara TV. Kita perkenalkan abang Anda, Insinyur Akhir Matua Harahap, Magister Ekonomi, Bang ya. Ya. Gimana kabarnya, Bang? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Akhir Matua sudah berkenan kita undang hadir di Dakara TV, dan kita kali ini ngambil syutingnya di lokasi Sekolah Islam Terpadu Bina Cendekia Mandiri Entrepreneur School ya. Jadi mungkin saya izin kasih intro dulu sedikit ya. Yang saya tahu Bang Akhir Matua ini sebenarnya aslinya dosen atau praktisi atau juga pakar di ekonomi gitu ya Bang ya. Ya. Namun ekonomi bisnis ya Bang ya. Namun nanti seperti apa Abang ini coba kita ajak ya diskusi atau berinteraksi lebih dalam ya. Mungkin Bang Akhir Matua kalau boleh diceritakan dulu Bang, mungkin dari sejarahnya, lahir besar di mana gitu Bang? Lahirnya di Padang Sidempuan, selepas SMA mengikuti perguruan tinggi ke Bogor gitu ya. Nah, baru setelah lulus diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jadi itulah perjalanan di awal gitu. Jadi sejak mahasiswa juga udah suka menulis dan juga memahami ekonomi dan bisnis. Jadi memang bakat menulis ini memang dimulai dari kapan itu Bang? Nah sebenarnya menulis ini udah mulai bukan menulis sebenarnya. Jadi ada kebiasaan saya itu membaca dan juga mencatat. Jadi waktu SMP saya udah terbiasa membaca koran, kemudian kalau ada sesuatu yang harus dicatat, biasanya saya catat itu. Bahkan misalnya contoh seperti sepak bola gitu. Jadi saya punya catatan dari waktu ke waktu seperti itu. Nah, ini saya lakukan sampai SMA, kebiasaan seperti itu selain baca-baca buku. Di perguruan tinggi kebiasaan ini juga tetap ada. Jadi pada dasarnya kalau yang di perguruan tinggi kebiasaan mencatat ini tetap terbawa, tetapi kalau di kelas sebenarnya saya nggak suka mencatat di kelas. Nah ini, tapi kalau di luar itu saya suka mencatat apa yang saya baca, apa yang saya pelajari. Nah, jadi dari situ kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, kalau di kelas saya hanya pendengar. Sebenarnya saya saat mendengar itu mungkin saya bawa ke kelas itu hanya satu lembar kertas biasa. Yang kertas apalah namanya itu. Dan saya mencatat di situ, mendengar sepenuhnya di dalam perkuliahan itu, sehingga saya dapat gambaran itu, di catatan saya hanya bagan-bagan aja, panah, kotak-kotak seperti itu, sehingga setiap orang kalau ceramah atau mengajar, saya selalu menyimak dan nggak pernah mencatat, artinya mencatat apa yang dia omongkan semua, tapi apa yang bisa saya simak dari situ, pointer-pointernya itu saya bikin panah sehingga menjadi satu bagan yang besar. Jadi karena saya juga bukan nggak suka menghafal. Jadi sampai sekarang juga saya sulit menghafal. Nah, mungkin nomor saya hanya tahu mungkin beberapa nomor seperti itu ya. Nah, jadi kebiasaan mencatat ini. Nah, di mahasiswa itu kan udah mulai ada tantangan. Bagaimana menulis. Jadi menulis di sini
saya udah mulai ikut lomba-lomba ya, mengarang, lomba menulis makalah untuk diperlombakan. Nah itu kan dasarnya adalah dari catatan-catatan yang dimiliki itu dianalisis. Jadi bukan dalam pengertian menulis itu menarasikan apa yang kita ketahui, tetapi menarasikan apa yang kita pikirkan dari tulisan itu. Jadi dari situlah sebenarnya kebiasaan itu mencatat dan menulis seperti itu. Ya, terima kasih Bang. Sahabat Dakara TV, saya termasuk yang salut dengan Bang Ahir Matua ini ya. Ini di depan saya nih ya, sebagai contoh saja nih, sudah ada beberapa yang ditulis ini. Saya kebetulan waktu itu bersama beliau ya, kita menulis tentang pendidikan di Tapanuli bagian selatan ya. Perjalanan panjang perubahan status UGN menuju PTN gitu ya. Ini ditulis oleh Bang Ahir Matua sebagai penulis pertama, saya kedua, dan Bang Mahmud Sadaulaya sama Bang Ayub ya. Tapi ini boleh dikatakan mayoritas memang tulisan Bang Ahir Matua gitu ya. Dan beliau bisa merangkainya dengan bagus. Dan yang menarik lagi, sebenarnya beliau ini juga seperti yang tadi adalah sebenarnya dosen ilmu ekonomi gitu ya. Ini di UI ini karangan beliau, pengantar bisnis di perguruan tinggi, suatu integrasi ilmu ekonomi manajemen akuntansi gitu ya. Dan ini nih yang mau kita ceritakan sebenarnya kepada para sahabat Dakara TV ya. Ini saya kira legend ini ya. Beliau menulis tentang sejarah pers di Indonesia, awal kebangkitan bangsa. Ini insya Allah nanti juga akan kita adakan webinarnya di tanggal 9 Februari 2024. Dan sekarang sedang berproses nih, sejarah catur di Indonesia gitu loh ya. Jadi bisa nggak Bang ini diklasterkan, apakah semua harus ditulis ini? Karena saya melihat nih ada tentang pers gitu ya, ada tentang bisnis, ada tentang pendidikan, ada juga tentang catur. Ini bagaimana merangkainya ini Bang? Maksudnya bisa nggak Bang misalnya berikan sebuah gambaran ke kita gitu ya? Bagaimana Abang sendiri melakukan metode ini? Mau ditulis semua? Atau apa yang merangkaikannya, atau apa yang menjadi cita-cita Abang nanti sehingga ditulis dulu semua lah kan gitu ya Bang ya? Ya. Nah ini saya kan sebagai pengajar gitu ya, yang selama ini mengajar ekonomi dan bisnis. Nah salah satu yang sangat saya minati di dalam berbagai topik gitu ya adalah metodologi riset gitu ya. Oke. Jadi metodologi riset ini saya udah mengajar mungkin udah lebih dari 25 tahun sampai sekarang gitu. Nah, kemudian dari tulisan-tulisan metodologi riset ini ya saya sarikan gitu menjadi pedoman saya ya untuk mengajar ataupun mau disampaikan kepada pihak-pihak yang lain. Nah, kemudian waktu dulu saya juga karena sering suka mencatat dan suka membaca, salah satu adalah topik yang mungkin bukan bidang saya, tetapi menjadi hobi atau kesukaan, yaitu tentang sejarah. Nah, makanya saya pernah dulu waktu di zamannya awal blog ya, saya menulis sejarah. Nah, saat saya melakukan mungkin publikasi atau apa yang kita ketahui dari bacaan kita, pengetahuan kita di blog itu. Nah, dari situlah ada 2 blog waktu itu yang saya bikin, satu ekonomi bisnis, satu blog mengenai sejarah. Nah, kemudian 10 tahun yang lalu saya muncul dalam pikiran. Nah, banyak sejarah yang sudah saya baca, pelajari itu banyak mungkin yang kurang lengkap atau datanya valid,
sementara bahwa sumber data zaman sekarang itu mudah kita akses di zaman itu. Tapi namanya sumber sejarah, waktu itu adalah sumber-sumber yang berbahasa Belanda. Makanya saya sebenarnya waktu itu mengawali bagaimana saya bisa baca. Jadi saya mulailah dengan menghafal 500 kosakata bahasa Belanda supaya saya bisa membaca sepintas kira-kira isi tulisan itu apa, artikel di koran itu apa. Nah, sejak itulah saya udah mulai mengumpul-ngumpul data-data sejarah sambil menulis sejarah di blog saya. Artinya abang sekarang apapun sejarah itu dikumpulin, dipiling dulu gitu bang ya? Ya, jadi blog itu sampai sekarang saya masih blogger sebenarnya. Masih apa nama menulis. blognya bang? Bisa disampaikan mungkin teman-teman nanti yang mau lihat? Blognya Pustaha Depok. Pustaha Depok ya, .com ya? .com, Pustaha Depok, seperti itu. Nah, jadi ketika saya membaca itu muncullah pikiran saya di situ. Apa ya sebenarnya yang mau saya ekspektasi di masa depan mengenai penulisan sejarah ini sebagai hobi, artinya waktu luang saya di luar kegiatan saya sebagai pengajar ekonomi dan bisnis atau penelitian-penelitian ekonomi dan sebagainya. Nah, muncullah di situ untuk mengisi waktu. Kan ada orang hobinya sepak bola, olahraga, mungkin jalan ke gunung, mancing gitu. Saya hobinya membaca, menulis sejarah itu. Muncullah pikiran di situ, bagaimana suatu saat apa yang saya tulis itu, apa yang saya harapkan di masa depan. Muncullah di situ pemikiran. Bagaimana kalau saya menulis sejarah ekonomi bisnis sesuai bidang saya, dan juga paralel bagaimana saya menulis sejarah menjadi Indonesia. Nah, sejak itulah saya baca surat kabar Belanda, majalah atau tahun jurnal, berapa itu bang? Atau tahun berapa itu tadi penjaluan itu? Mulainya saya menyadari itu 10-12 tahun yang lalu. Sampai berarti, sekarang saya masih mempelajari itu. Sekitar 2000 ini ya, 2012-an ya? Bukan. 13-an? 2012-an. Lah 12-an, oke. Nah, di situ, jadi setiap, misalnya saya baca koran, karena saya ingin menulis sejarah ekonomi bisnis Indonesia, sejarah menjadi Indonesia, maka saya akan harus buat file. File-file ini, misalnya kalau saya baca koran, bahwa ada artikel itu, oh ini terkait Surabaya, oh saya taruh di folder Surabaya. Mungkin di artikel itu juga terkait dengan Banjarmasin, saya taruh di Banjarmasin. Nah demikian sambil menulis saya browsing, jadi semua data yang saya peroleh itu dibikin database-nya. Jadi berdasarkan database itulah saya menulis artikel-artikel hampir setiap hari sampai sekarang. Oh jadi rutinitas abang ini setiap hari ada waktu untuk menulis? Nah itu tadi pasti ada di waktu kita. Karena di sela-sela waktu kita itu saat istirahat, saya justru dengan menulis itu adalah istirahat, membuat tenang. Jadi bisa didengar itu ya, sahabat Dakar TV. Memang pesennya abang itu udah di situ gitu ya. Jadi di setiap hari ada slot waktu dan itu dijadikan sebagai mungkin tadi itu menjadi istirahat gitu ya? Iya. Oke. Nah justru itu menjadi lebih tenang, lebih fokus, lebih apa. Dan itulah dengan kegiatan seperti itu yang membawa kita capek lalu tidur. Dan apa daripada kita. Dan saya juga akhirnya kan lambat laun nggak suka melihat televisi lagi, melihat apa yang lain-lain gitu. Jadi fokus di situ. Nah, karena ini folder-folder ini udah seluruh Indonesia, makanya dari situlah saya kembangkan, misalnya untuk bisa mencapai dua topik yang tadi, sejarah ekonomi Indonesia, sejarah menjadi Indonesia, saya mulai dari yang kecil-kecil. Misalnya sejarah Bogor dulu, sejarah Bogor aspek apa? Oh, sejarah pendidikan di Bogor, sejarah pembangunan jalan di Bogor, artikel-artikel ini yang saya tulis 5-6 halaman langsung diupload. Dan ini saya proyeksikan semua yang saya tulis ini seluruh Indonesia ini akan menjadi
kedua buku besar itu nanti. Nah, makanya sekarang saya udah mulai ke level kedua, bukan nulis artikel, tapi mengkompilasi berbagai tulisan-tulisan yang saya analisis tadi dalam bentuk artikel seluruh Indonesia, digabungkan menjadi, saya pilih dulu topik-topik. Misalnya sekarang saya bisa nulis sejarah pers di Indonesia, itu pers, termasuk sejarah pers di Jakarta, di Medan, di Padang, di apa, karena saya udah nulis artikel-artikelnya itu. Nah, inilah yang menjadi bahan saya, sehingga saat saya menulis buku itu sekarang, saya sebenarnya udah punya gambaran lengkap mengenai apa yang saya tulis. Jadi tinggal meningkatkan analisisnya sehingga menjadi satu kesatuan di dalam buku. Nah, setelah ini saya udah menulis, udah menyelesaikan mungkin ada 10 buku, tetapi yang sudah diterbitkan baru 2. Nah, jadi ini akan ke depan, kalau saya kira-kira di dalam file saya itu yang akan dijadikan buku ya sekitar 100 buku dari sejarah Indonesia tadi. Siap Bang. Setelah itulah nanti setelah sejarah buku-buku ini, buku ini ditulis, dari situlah mungkin digabung lagi menjadi 2 topik yang tadi. Sejarah ekonomi bisnis Indonesia dari zaman VOC, sejarah menjadi Indonesia sejak zaman mungkin zaman peradaban kuno. Jadi target saya. Nah, karena itulah yang membuat saya di dalam menulis itu tidak merasa bosan, karena ada yang dituju. Nah, jadi saya udah membuat tujuan itu 10-12 tahun yang lalu ke depan. Jadi makanya saya menulis itu hampir tiap hari itu karena bahannya udah terkumpul secara alamiah yang saya kumpulkan. Dan juga yang data yang saya kumpulkan, saya tulis artikel, saya tulis buku, tapi saya ekspektasi saya akan mencapai itu. Itulah sebenarnya yang membuat saya tidak pernah bosan menulis itu. Sehingga itu menjadi kebiasaan biasa aja. Menarik ya, sahabat Dakara TV, ternyata besar nih cita-cita Bang Ahirmat ini ya. Artinya seperti di sejarah pers Indonesia ini kan baru mungkin di awal ya Bang ya, awal kebangkitan bangsa gitu ya. Mungkin berarti ada nanti. Ini ada 3 buku itu. Cuma penerbit dia itu hanya boleh menerbitkan 1 judul per tahun, karena mungkin menurut aturan di ISBN nggak bisa sekaligus 3 seperti itu. Tapi sebenarnya itu 3 jilid, tapi jilid pertama. Oke. Ini Bapak Ibu ya, ini nanti akan kita bedah di tanggal 9 Februari. Ini baru kurang lebih berkisar tentang pers di zaman Hindia Belanda ya, Cina gitu, awal-awal kemerdekaan lah mungkin Bang ya, sebelum kemerdekaan. Kalau yang pertama ini kira-kira sampai pers sampai 28. Oh, 1928, berarti sebelum kemerdekaan. Sejak POC sampai 1928. Oke. Nanti buku 2 itu adalah tahun 28 sampai berakhirnya Hindia Belanda atau zaman penjajahan. Baru buku 3 itu sejak zaman kemerdekaan sampai ke depannya. Oke. Jadi dibagi 3. Ya, jadi walaupun Hari Pers itu kalau nggak salah kan ditetapkan kalau nggak salah sekitar tahun 1946 ya, setahun kita setelah merdeka kalau nggak salah, diresmikan pers atau apa gitu ya? Iya, itu tadi. Tapi ternyata setelah sebelum itu berdasarkan Hari Pers itu kan berdasarkan kongres yang di kalau harinya kalau nggak salah kongres yang di Sumatera Barat Bang ya? Bukan, itu lebih kepada hari didirikannya PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Oke. Nah, itu tadi. Kalau sejarah berinya sejarah pers, karena judulnya sejarah pers di Indonesia, berarti kan elemen pers itu tidak hanya orang Belanda, ada orang Cina, ada orang pribumi, semuanya harus digabung supaya kita bisa mendapatkan gambaran pers seutuhnya itu di Indonesia. Nah, jadi di dalam setiap bab itu walaupun sebenarnya fokus utamanya pers pribumi, tetapi harus ada menceritakan konteksnya bagaimana pers Belanda, pers Cina dan sebagainya. Dan seperti itu. Jadi harus kita dapatkan gambaran itu.
Iya, iya. Ya artinya ini hanya bagian awal ya. Bagaimana sejarah pers di kita ya. Nanti seperti yang dibilang Abang itu tadi, mungkin ini akan ada lanjutannya, tapi seperti apa mungkin nanti tanggal 9 Februari itu bisa kita bahas lebih detail ya. Dan sahabat Dakara TV, kita juga Dakara TV ini disponsori oleh salah satunya Dakara Kopi. Mungkin sambil kita minum dulu, Bang. Ya, oke. Ini Dakara Kopi tidak jauh juga dari tempat kita ini, dari sekolah Islam Terpadu Bina Cendekia Mandiri ini sekitar sekitar 1 kilometer lah ya. Nanti silakan juga kalau mampir ke sana. Dan kita nih mau berencana nih juga ya. Ini kan kebetulan kita juga ada Dakara Publishing ya. Sebenarnya kami Bang di Dakara Publishing kita juga menerbitkan buku-buku dari seluruh Indonesia ya. Seperti ini diterbitkan dari Universitas Syekh Kuala ya. Ini dari ITB ini dari Profesor Eni Rahmawati ya. Ini tentang ini kelapa sawit ini untuk kosmetik ya. Banyak juga dari IPB ya. Bahkan ada dari SMA gitu ya. Ini misalnya dari SMA Albayan ini dia menerbitkan buku tentang jago fisika ya. Makanya kita sangat tertarik nih dengan Bang Ahir Matua ya. Artinya dia sudah punya stok tadi ya. Kalau dibilang tadi bisa sampai 100 buku. Ini saya kira di zaman saat ini memang satu kan literasi kita kan juga istilahnya anak Indonesia itu kan katanya relatif kurang membaca kan gitu ya Bang ya. Istilahnya membaca aja kurang apalagi menulis kan gitu ya. Jadi kita sangat apresiasi nih dengan Bang Ahir Matua. Tapi ya akhir-akhir ini memang yang berkembang ya dan memang minat daripada anak-anak kita itu atau masyarakat kita secara keseluruhan lah lebih kepada media YouTube ya atau lebih kepada media menonton dan mendengar gitu ya. Makanya nanti ke depannya beberapa topik buku dari Bang Ahir Matua ini akan kita angkat juga di YouTube Dakara TV gitu ya. Jadi kembali ke yang tadi gitu Bang ya. Saya kan seperti yang tadi. Jadi nanti titik nyambung gitu loh ya. Berarti titik nyambung nanti akhirnya Abang ini sebenarnya akan menulis sejarah gitu ya. Berdirinya Indonesia mungkin. Menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia. Artinya sekarang. di dalamnya itu ada elemen pendidikan gitu ya. Ada elemen istilahnya ekonomi ya kan. Ada juga istilahnya elemen wartawan kan gitu ya. Iya. Jadi kira-kira nanti puncaknya mau apa dibuat Bang? Misalnya mau dirangkai lagi nggak misalnya? Nah itu tadi. Saat saya mengumpul data itu 12 tahun yang lalu, 3 tahun saya itu browsing untuk mengumpulkan data, ditaruh di folder manajemen data gitu. Nah, sambil jalan saya nulis artikel. Artikel-artikel ini saya buat secara vertikal dulu. Misalnya sejarah Bogor. Nah, sejarah Bogor ini ada serial mengenai pendidikan, pembangunan jalan, pemerintahan, bahasa, mungkin pertanian. Itu artikel-artikel sendiri. Demikian juga di Jakarta. Di Banten, di Yogyakarta, di Makassar, di Ambon, di Banjarmasin, di Aceh, sampai Papua. Jadi ini ditulis artikel-artikel semua di seluruh Indonesia itu. Dari situlah kemudian itu kan secara vertikal. Kemudian saya ambil tahap keduanya itu aspeknya. Misalnya pendidikan. Nah, pendidikan itu saya gabungkan seluruh Indonesia tadi. Nah, itulah muncul buku tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Berarti seperti yang sekarang sejarah pers. Tadi juga di Bogor ada sejarah pers di Bogor, sejarah pers di Jakarta, sejarah pers di Semarang, di Makassar. Nah, sekarang digabungkan itu menjadi satu aspek sejarah pers di Indonesia. Sejarah catur di Indonesia. Sejarah dewan di Indonesia. Sejarah pendidikan di Indonesia. Sejarah perguruan tinggi. Itu menjadi satu buku. Nah, itu yang saya bilang tadi itu udah terkonsep 100 buku. Nah, 100 buku inilah nanti ke level ketiganya untuk digabungkan menjadi sejarah ekonomi bisnis Indonesia dan sejarah menjadi Indonesia. Jadi itu oktav ketiga. Iya, itu mudah-mudahan terrealisasi Bang ya. Dan saya sahabat Dakara TV sangat tertarik gitu ya ikut berpartisipasi di
konsep Bang Air Matua ini, dan menurut saya itu menjadi legasi yang bisa kita wariskan ke anak cucu kita nanti. Dan bahkan sekarang ini saya sudah diajak abang ini, kita mau menulis tentang sejarah pertanian gitu ya Bang ya, sarjana IPB, sarjana kedokteran hewan IPB gitu ya. Secara UI. Secara UI gitu ya, itu menarik memang. Karena gini, saya memang melihat gitu ya, anak-anak apa istilahnya itu, anak-anak muda itu memang dia nggak boleh lupa dengan sejarah gitu ya. Bahkan Soekarno bilang juga jangan melupakan jas merah kan gitu ya Bang ya. Karena menurut saya itu minimal untuk apa istilahnya itu ya, mendorong lah gitu ya, dan memotivasi dan merasakan bagaimana dulu perjuangan para pendahulu kita ini gitu loh ya. Artinya misalnya kalau ke ekonomi ini kan, kalau kita misalnya dapat sejarahnya bagaimana sejarah bank gitu ya kan Bang ya. Artinya kan nggak ujuk-ujuk ada kan gitu ya, sejarah koperasi gitu loh ya. Kan mungkin tetap ada tantangan di masa sekarang ini, tapi bagaimana dulu para pelaku sejarah ini atau pendahulu kita istilahnya melakukan ide awalnya, mengeksekusinya, itu kan memang hal yang perlu diketahui oleh generasi berikutnya kan gitu ya Bang ya. Iya. Oke, baik Bang Air Matua. Ini saya nggak tahu ini, kan pada akhirnya ya memang menulis ini kan juga apa istilahnya itu, selain tadi passion kan gitu ya, pasti kan membutuhkan juga semacam biaya gitu ya. Itu bagaimana manajemen abang untuk melakukan itu? Nah, sebenarnya kalau soal fashion itu, fashion itu kan sebenarnya dalam pengertian akhir dari perjalanan, itulah yang disebut orang itu fashion gitu. Jadi bukan di awal dia. Jadi apa yang kita, kalau mau dalam hal ini prinsipnya adalah apa yang bisa kita lakukan, kita dalami, kita tekuni, kita tumbuh kembangkan, itulah yang pada akhirnya menjadi fashion. Jadi sebenarnya apa aja bisa dilakukan, aspek apa saja. Nah, jadi misalnya seperti saya tadi, kenapa akhirnya jadi fashion saya sejarah? Karena saya nggak menyadari dari dulu, hanya menulis, mengumpulkan ini, kemudian mengekspektasi, tapi menjadi keseharian. Jadi terbentuk behavior kita ke situ. Jadi kita nggak bisa menetapkan passion kita apa di awal, lalu kita melakukan. Justru sebenarnya apa yang bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya pada dasarnya buat misalnya para mahasiswa, para siswa, sebenarnya satu yang mereka perlukan itu apa yang bisa mereka lakukan terus didalami. Itu intinya. Tapi kalau dilakukan nggak didalami, pindah-pindah, tidak akan terdalami dan nggak akan terbentuk fashion. Nah, seperti itu. Misalnya contoh, misalnya tadi, kenapa saya juga selain apa tadi, kebiasaan. Jadi bukan bakat menulis sebenarnya. Kebiasaan mencatat, menganalisis, menulis, muncullah di zamannya medsos zaman sekarang. Itu juga menjadi faktor pendorong mengapa saya terus menulis. Karena setiap tulisan saya itu saya upload di blog di zaman itu. Kalau sekarang kan udah macam-macam ya. Udah ada YouTube, Instagram gitu ya. Itu karena ada yang membaca. Jadi karena ada yang membaca, termotivasi, dan juga dari sisi saya sebagai pencatat, penulis sejarah, ada tanggung jawab. Makanya saya sampai sekarang juga para pembaca saya, ada yang memberikan komentar di situ, ada yang nanya tentang sesuatu, data atau apa, itu jadi tanggung jawab. Itu saya harus jawab, harus saya berikan kepada mereka. Jadi pembaca saya juga di seluruh Indonesia jadinya tadi, karena saya menulis seluruh sejarah Indonesia. Nah, paling tidak ini setiap malam kurang lebih 1 jam hanya membalas komen orang dan juga email orang tentang sesuatu yang terkait dengan sejarah. Jadi itu setiap malam pasti ada. Jadi saya nggak mau melewatkan para pembaca saya. Para pembaca saya juga tidak hanya orang umum, mahasiswa, banyak juga dosen dan peneliti. Nah, karena itu tadi, saya punya basis data. Jadi ketika mereka minta, saya hanya tinggal mengecek di folder saya. Katakanlah dia minta misalnya
contoh, punya nggak data mengenai apa namanya bagaimana Dewan Pusat di tahun 20, ada nggak dokumennya? Pasti ada satu folder mengenai Dewan Pusat di zaman Belanda. Nah, itu ada subfolder di situ. Jadi subfolder di situ anggota mungkin apa yang dibicarakan. Itu subfolder. Jadi saya udah punya database seperti itu. Jadi kenapa saya buat sistem database itu? Kan dasarnya tadi. Saya awalnya adalah minat utama saya di dalam pendidikan metodologi riset. Jadi itu sebenarnya metodologi riset inilah yang membantu saya bagaimana mencari data, mengelola data, membuat database, menganalisisnya, kemudian mempublikasikannya dalam medsos, sekarang dalam bentuk buku. Jadi itu sebenarnya itu tadi. Jadi, atau menurut Bang Ahir Matua, ini kan gini, kan mungkin kalau zaman kita kan Bang ya, atau misalnya Abang sendirilah, karena memang satu sudah tertarik di situ. Maksud saya kalau untuk anak-anak muda sekarang nih, memotivasi anak muda sekarang, menurut Abang nih bisa nggak ini menjadi sebuah pekerjaan gitu loh, yang apa istilahnya itu suatu ketika nanti dia oke, pasti akan ada biaya kan gitu ya, akan ada biaya yang muncul kan gitu ya. Tapi kan sebenarnya dengan saya seperti ini bisa kita jual ya kan, istilahnya bisa kita anggaplah misalnya upload, orang juga istilahnya menjadikan ini sebagai rujukan, pastilah di dalam prosesnya mungkin kita juga dikasih semacam reward dalam bentuk biaya gitu ya. Menurut Abang gimana itu untuk memotivasi anak muda biar ada yang bercita-cita jadi penulis gitu? Ya, itu tadi cita-cita itu kita membuat ekspektasi di masa depan. Berarti kita memulai dari sekarang apa yang bisa kita lakukan. Jadi apa yang bisa kita lakukan itu membuat kita senang. Jadi dasarnya itu. Tapi kalau misalnya kita seperti tadi, bisa nggak saya menjadi penulis? Sebenarnya kalau itu saat ini, kita mulai saat ini, itulah yang banyak orang gagal menulis. Tetapi kalau misalnya kita ekspektasi ke depan, apa yang bisa saya lakukan seperti sekarang? Nah itu tadi. Kalau saya dulu mungkin barangkali belum ada zamannya internet medsos, udah kebiasaan mencatat di meja saya di waktu kuliah, waktu kerja. Ada buku besar itu. Apa aja yang muncul ide, saya catat di situ. Jadi ada logbook gitu ya. Jadi sekarang di zaman komputer, logbook saya itu adalah di file-file. Nah, kemudian ada penyimpanan di mana-mana sekarang di internet, bisa kita simpan di situ. Nah, pertanyaannya tadi, ada nggak biayanya? Nah, itulah dasarnya tadi. Apa yang kita harapkan? Apa yang bisa kita lakukan? Sekarang bisa dilakukan. Misalnya soal bagaimana mau jadi penulis, mulailah apa yang bisa dilakukan dengan akses yang begitu banyak. Lewat internet, lewat sumber yang mana. Sekarang bagaimana kita melakukan itu? Nah, jadi misalnya contoh tadi, seorang mahasiswa misalnya, sebenarnya dia setiap semester bisa menulis 5-6 artikel. Hanya karena dia menulis apa yang dia pahami tentang mata kuliah yang dia ikuti. Jadi persitulisannya tentang mata kuliah itu. Apalagi kalau misalnya satu topik itu satu artikel sendiri. Kalau itu ada 10 topik dalam satu semester, untuk satu mata kuliah itu udah bisa 10 artikel. Kalau dia ngikutin 6 mata kuliah, sebenarnya dia satu semester itu bisa menulis artikel. Karena di zaman sekarang mudah, dia nyimpan, dia ngedit, dia nulis, dia ngupload. Dan tetapi apa yang dia lakukan itu bisa nggak dia ekspektasi nanti? Jangan-jangan dia bisa menulis buku baru dari mata kuliah yang dia pelajari itu tadi. Jadi menurut versinya. Nah, bagaimana menulis sekarang? Di mana-mana bisa kita menulis. Asal ada wifi, asal ada kuota, di tepi gunung, bisa menulis, bisa browsing. Itulah yang mudah. Jadi sebenarnya nggak ada biaya. Jadi yang perlu ada di sini adalah apa yang bisa dilakukan. Dikerjakan sedikit-sedikit, tapi
kita melihat ke depan mau jadi apa. Iya, iya, Nah, itulah kita termotivasi. Iya, Jadi nggak ada biaya. Betul, artinya sebenarnya yang saya tangkap nih ya, Bang Ahir Matua mau menyampaikan, zaman Bang Ahir Matua aja dulu melakukan seperti itu, apalagi sekarang. Sebenarnya tidak ada alasan untuk anak-anak muda gitu ya, mahasiswa-mahasiswi untuk tidak menulis gitu ya, karena dengan akses yang ada sekarang, karena gini Bang, memang sekarang itu kecenderungannya kan media-media itu yang kita baca itu kan istilahnya kulit-kulitnya saja, tidak dalam gitu loh ya. Makanya kalau saya pribadi pun kadang-kadang kita kalau ingin mendalami sesuatu, memang kita juga ingin mencari textbook yang dalam gitu ya. Karena memang sekarang itu kecenderungannya misalnya melalui media-media medsos gitu ya, itu kan kulit-kulitnya saja gitu loh ya. Tapi untuk lebih mendalam itu sebenarnya kita kekurangan menurut saya stoknya gitu ya. Makanya kami juga nih di Dakara Publishing ya, termasuk mahasiswa-mahasiswa dari IPB, itu saya kira IPB itu di Ditmawa itu mereka juga berusaha itu mendorong mahasiswa itu dan sebagian diterbitkan di kita gitu ya untuk menulis gitu loh. Seperti yang Abang bilang tadi, saya pun sebenarnya ada yang saya tulis itu tentang simulasi dan pemodelan itu yang saya sebagian besar itu dari proses mata kuliah gitu loh ya. Kita perdalam lagi apa yang kita pahamin dan yang kita sudah praktekkan gitu ya. Jadi prinsipnya jangan istilahnya ada ketakutan untuk menulis gitu ya Bang ya. Ya. Dan saya kira benefitnya itu memang mungkin dirasakannya 5, 10, 15 tahun yang akan datang gitu ya. Karena seperti yang tadi, untuk menjadi sebuah buku yang bagus mungkin juga kan butuh riset atau misalnya dari berbagai literatur gitu ya Bang ya. Ya. Nah, soal ketakutan tadi, saya udah jalani 10 tahun. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, misalnya ada di internet browsing, dari situ aja saya lakukan. Misalnya contoh, kalau tiba-tiba listrik mati atau apa kita nggak punya akses, berarti nggak ada akses. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau ada buku di rak, ya itu. Jadi jangan kita persulit apa yang harus kita lakukan. Jadi sederhana, lakukan aja kalau itu perlu. Nah, kemudian soal bagaimana menulis apa yang dibaca, apa yang dipelajari tadi, tulis apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dipahami. Prosesnya itu berjalan. Jadi nggak mungkin langsung, misalnya mahasiswa yang mau menulis dari buku, langsung seperti cara saya menulis udah final gitu. Itu tidak akan mungkin. Tapi dia lakukan, tulis apa adanya. Toh juga nanti ada koreksi, ada tambahan atau apa. Apalagi mungkin seperti tadi di medsos. Tulislah, langsung upload. Karena seperti zaman sekarang, walaupun buku ini, kalau misalnya saya tulis berbuku-buku banyak seperti itu, tapi saya simpan di laci, enggak diantar ke penerbit, enggak diupload, publikasikan kepada orang, value-nya nol. Value-nya nol, ya betul. Nah, karena buku ini nggak bisa berbicara ya Bang. Nah sekarang, di zaman medsos sekarang, satu kalimat kita punya, kemudian kita publish satu kalimat, itu namanya Twitter, itu value-nya udah lebih tinggi. Betul. Apalagi dia jadi sebuah artikel, sebuah buku, value-nya akan lebih meningkat lagi. Betul. Ya, setuju Bang Ahir Matua. Oleh karena itulah ya, sahabat Dakara TV, Bapak Ibu semua, mungkin nanti terutama pecinta pers, wartawan ya, atau dunia pendidikan, makanya tanggal 9 Februari 2023 nanti, silakan hadir ya, kita akan publikasikan, kita akan bedah bukunya Bang Ahir Matua itu, ini yang berjudul Sejarah Pers di Indonesia Awal Kebangkitan Bangsa, yang akan kita laksanakan nanti di Dakara Kopi ya. Mungkin untuk memancing teman-teman biar hadir tanggal 9 Februari nanti, apakah bisa dikasih semacam intro Bang tentang buku kita ini? Ya. Nah, pada dasarnya tadi kan sampai hari ini kita itu hidup di dalam zaman yang masih terkait dengan pers. Pers itu bisa macam-macam, surat kabar, bisa televisi, bisa dunia medsos yang sekarang, misalnya podcast apa dan sebagainya, itu adalah pers. Nah, sekarang bagaimana muncul pertanyaan itu dari masa lalu, seperti apa sih awalnya? Nah, tentunya kita harus lihat siapa yang memulai. Tentunya orang Belanda. Kemudian dari situlah
orang-orang pribumi, ya istilah ini kan istilah sejarah. Zaman dulu namanya pribumi, belajar. Nah, belajar mereka awalnya menjadi jurnalis, menjadi editor, belajar menjadi memiliki penerbitan, belajar memiliki percetakan. Nah, itu berkembang terus sehingga mereka ada masuk ke konten. Kontennya apa? Mereka menyadari bahwa ada masyarakatnya itu dalam konteks penjajahan yang begini. Muncullah ide-ide di dalam tulisan pers, dalam pemberitaan itu untuk membangkitkan bangsa. Jadi pada zaman itu ada seorang pers pribumi tahun 1897, dia sudah mengatakan bahwa jurnalistik sama pendidikan itu sama pentingnya karena sama-sama mencerdaskan bangsa. Nah, jadi disitulah perjuangan itu muncul. Satu, di dalam pemberitaan, di dalam tulisan itu membangkitkan pengetahuan masyarakat, membangkitkan kesadaran berbangsa, dan juga secara otomatis perjuangan itu muncul. Nah, itulah yang menjadi topik buku ini sampai kepada Kongres Pemuda 28. Jadi itulah kebangkitan bangsa itu diawali, digerakkan oleh pers sebenarnya. Oh, jadi Sumpah Pemuda itu juga mungkin Dari pers. dari pers gitu ya. Ada yang mengkomunikasikan satu dengan yang lain gitu ya. Oke. Nah, itu dia. Ya, baik. Sahabat Dakara TV, mungkin untuk lebih detail silakan hadir di tanggal 9 Februari 2024 di Dakara Kopi. Kita akan bahas tentang sejarah pers Indonesia ini yang chapter yang awal kebangkitan bangsa, langsung dengan penulisnya Abang Anda Akhir Matua Harahap. Mungkin saat ini itu dulu yang kita bahas, masih banyak nih yang akan kita bahas berikutnya di berbagai chapter buku Bang Akhir Matua nanti. Ada tentang bisnis ya, bahkan ada nanti tentang sejarah catur. Catur sebenarnya gimana sih ceritanya? Rata-rata orang Medan itu suka catur gitu ya, atau enggak orang Medan saja lah, orang Indonesia juga pada akhirnya banyak yang suka catur. Itu kan nanti bagaimana sejarahnya. Bahkan dengan sejarah bola, abang ini sudah menulis gitu ya. Insya Allah ini akan kita menjadikan sebagai sesi yang rutin nanti di Dakara TV. Karena seperti yang tadi, saya mengutip yang disampaikan Bang Hirmatua, apa yang kita tulis ini kalau kita tidak komunikasikan, kita tidak sampaikan kepada masyarakat pembaca, maka mungkin ya tujuan yang kita ingin capai itu tidak maksimal. Oleh karena itu, selain nanti misalnya ditulis, dipublikasi, di hard copy, dicetak gitu ya, dan kita akan nanti beberapa intisarinya akan kita munculkan di Dakara TV dan juga secara offline atau hybrid di webinar tentang buku-buku Bang Akhir Matua. Terima kasih Bang Akhir Matua ya. Jangan bosan-bosan datang ke channel kita. Mungkin untuk closing statement silakan Bang, tentang bisa tentang sejarah Indonesia, bisa tentang menulis gitu ya, dan lain sebagainya. Silakan Bang untuk closing statement. Ya. Yang pertama untuk diri saya gitu ya. Karena saya masih ada yang saya harapkan di masa depan, yaitu terbentuknya satu buku besar sejarah ekonomi bisnis Indonesia, dan buku yang kedua sejarah menjadi Indonesia. Saya tetap terjaga konsistensi, kebiasaan, dan tidak bosan, karena itu diawali tadi itu dari sesuatu yang bisa kita lakukan di masa lalu. Nah sekarang buat para pemula atau mungkin para siswa, para mahasiswa, ketika dia mau merencanakan sesuatu melihat ke depan, mulai apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan. Sedikit demi sedikit. Jangan simpan di zaman teknologi informasi sekarang, publikasikan. Kalau itu jelas ada yang membacanya, kita sendiri juga ikut bertanggung jawab tentang konten itu. Saya kira itulah dasar untuk menulis, yaitu mulai apa yang bisa dilakukan, tulis apa yang bisa dituliskan, publikasikan. Karena udah zamannya sekarang, publikasikan itu paling sederhana tadi adalah apakah itu di grup, apakah di Twitter, di Facebook, di YouTube, di Instagram, dalam berbagai bentuk apa, apakah tulisan atau visual apa, itu udah macam-macam. Yang penting
lakukan apa yang bisa lakukan, tulis apa yang bisa ditulis, publikasikan. Jadi dengan demikian saudara akan melihat ke depan arah yang mau kita lakukan ini kemana. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Bang Air Matua, sahabat Dakara TV. Saat ini seperti dulu sesi kita. Terima kasih. Jangan lupa tonton terus Dakara TV dan ikuti terus tema-tema yang akan kami hadirkan di Dakara TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.